Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bi hikmatika wansyur alayya rahmataka dzakirni ma nasitu ya dzal jalali. Ayat 241. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Walil mutallaqati lan iku keduwe pira-pira wangdon kang den talak mataon utawi bebungah yuk tonahu kang maringi yuk tonahu kang den paringi sapa mutallaqat ing mata. Bil ma'rufi kelawan ma'ruf biqadril imkani tegesi kelawan qadrul imkan perkiraan kongange. Hakon kelawan wajib kelawan hak. Nasbun utawi ya lawat hakon iku dinasabno bi fi'lihi kelawan fi'li hakon al muqaddari kang den kira-kirakno. Jadi takdire dzalika haqqon. Haqqo dzalika haqqon. Haqqo wajib apa dzalika mengkono-mengkono mata. Haqqon kelawan hak. Alal muttaqina ing atase pira-pira wong kang padha bertakwa. Allah ing Allah Ta'ala karrarahu wis mbolen baleni sapa Allah ing dawuh walil mutallaqati ila akhirih liya umma supaya nyumrambai apa dawuh al-mamsu sata ing wadon kang den jimak aidon halimane
Idil ayatu krono utawi iki ayat as-sabiqatu. Idil ayatu sabiqatu krono utawi ayat kang dingin. Yaitu ayat 236. La junaha alaikum in talaqatumun nisa'a ma lam tamassuhunna. Nah, ayat sing nomor 2A 236 iku fi ghairiha ing dalam liyane mamsusah. Jadi pada ayat 236 itu memberikan mut'ah itu kepada perempuan yang ditalak yang belum dijima. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Itu yang ayat sebelumnya. Kadzalika. Jadi ini termasuk ataf yang umum kepada yang khusus. Jadi kalau yang pada ayat 236, mut'ah itu diberikan kepada perempuan yang ditolak yang belum ditukhul. Dan belum ditukhul dan tidak diberi mahar. Kalau belum ditukhul dan sudah diberi mahar, maka tidak diberi mut'ah karena dia mendapatkan separuh dari mahar itu. Nah, kalau sudah ditukhul, maka semua maharnya harus diberikan. Liya umma supaya todrapun nyumrambai apa ya dawuh al-mamsusata ing wadon kang den jima ento halimane. Bil ayatu sabiqatu krana uta ayat kang wis dingin iku fi ghairiha ing dalam liyane mamsusah. Liyane wadon kang den jima
ayat 236. Kadzalika kaya mengkono-mengkono mazkur kama bayana kaya oleh wis njelasaken sapa Allah lakum maring sira kabeh ma ing barang tukira kang wis tinutur apa ma yubayyinullahu njelasaken bakal njelasaken sapa Allah lakum maring sira kabeh ayatihi ing pira-pira ayat Allah la'alakum supaya sira kabeh iku taktiluna padha gelem angen-angen tatadabbaruna tegese padha gelem angen-angen. Yaitu tentang hukum-hukum perempuan yang ditalak dan iddah-iddah. Haqqan 'alal muttaqin. Ini menasakh pada dawuh pada ayat 236 haqqan 'alal muhsinin. Jadi ini secara keseluruhan menjadi haqqan 'alal muttaqin. Jadi ketika turun ayat haqqan 'alal muhsinin itu ada seorang laki-laki mengatakan, ya seorang laki-laki muslim mengatakan in aradtu aksantu wa illam urid lam uksin. Jika aku ingin, aku akan berbuat baik. Jika tidak ingin, aku tidak akan berbuat baik. Jadi yang memberikan mut'ah itu pada ayat 236. Nah ini sekarang dinasah dengan haqqan 'alal muttaqin, itu wajib bagi semua orang yang bertakwa. Nah, setelah itu Allah menurunkan walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
Jadi saya ulang lagi, kalau mutolakot, perempuan yang ditalak, jika sudah diberi mahar atau dihitungkan maharnya, qabla dukhul, sebelum dijima, maka dia tidak mendapatkan mut'ah karena sudah mendapatkan separuh maharnya. Tapi tapi mut'ah itu wajib bagi mutolakot yang sudah didukhul, dijima. Begitu pula kepada perempuan yang tidak mendapatkan mas kawin. Jadi ketika dinikahkan itu tidak disebutkan mas kawin atau dia tidak diberi mas kawin. Karena dia menyerahkan dirinya tanpa mas kawin. Dan sebelum dukhul. Itu sebelum dijima. Ayat 242. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam tara, ana ta wis ora weruh sira Muhammad. Istifhamu ta'jibin, ya alam tara iku istifham nggawokno, wa tasywiqin lan merontoaken. Ilastima imamaring ngrungokno barang ba'dau ing dalam sause istifham. Ayan tahi tegese ana ta ora tumeka. Apa ilmuka ilmu sira Jadi takdirnya alam yantahi ilmuka. Ana ta ora tumeka apa ilmuka ilmu sira. Pengetahuanmu. Ilal ladzina maring pira-pira wong akeh
wong lanang akeh. Kharaju kang padha metu sapa ladzina min diyarihim saking pira-pira omahe ladzina fahum hale utawi ladzina iku ulufun pirang-pirang ewu. Arbaatun petang ewu au thamaniyatun utawa 8.000 au asyratun utawa 10.000 au salatuna utawa 30.000 au arbauna utawa 40.000 au sabauna utawa 70 apane alfan ewune. Jadi itu ada 6 pendapat. Di antara 6 pendapat itu yang paling rojih, yang paling unggul pendapat 3 yang terakhir. Pendapat 3 terakhir itu berarti 30.000 atau 40.000 atau 70.000. Karena lafadz uluf itu jamak katsroh. Jamak katsroh itu ma fawqal asyrati, di atas 10. Hadzaral mauti krana wedi mati maf'ulun lah. Ya lafadz hadzaral mauti iku dadi maf'ul lah. Maf'ul ajlih. Wahum utawi ya ladzina kharaju iku kaumun suci kaum min bani Israil saking bani Israil. Waqa'a kang tumiba terjadi apa at-ta'unu begebluk ta'un bibiladihim ing dalam negarane kaum. Jadi biladihim itu nafsiri, biladihim itu nafsiri dia min diarihim. Jadi dari daerah mereka. Fafarru moko mlayu sapa ladzina ai asina tegese mereka itu berdosa. Karena kalau ada ta'un itu keluar dari daerah ta'un itu haram. Begitu pula masuk ke daerah ta'un itu juga haram. Jadi mereka keluar dari daerahnya karena ada ta'un itu hukumnya haram, maka mereka berdosa. Jadi kalau ada ta'un, orang di daerah itu nggak boleh keluar, dan orang luar nggak boleh masuk ke situ. Jadi nggak bolehnya itu hukumnya haram. Ini menurut tafsir Jamal ini. Faqala moko dawuh lahu maring landina sapa Allah mutu padha mati ya sira kabeh. Artinya Allah berkehendak
agar mereka mati. Pamatu moko nuli mati kabeh. Ya Allah memerintah malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, famatu moko padha mati kabeh sapa ladina. Tsumma ahyahum moko kari-kari nguripaken sapa Allah ing ladina ba'da tsamaniyati ayamin ing dalem sause 8 pira-pira dina au aksara utawa luwih akeh. Jadi setelah 8 hari atau lebih Allah menghidupkan lagi. Bidu'a nabihim lawan sebab dungane nabine ladina. Kisqila rupane Nabi Hizqil. Bikasril muhmalati kelawan kasroi hak kang tanpa titik wal qafilan qaf kasroi qaf wasukuni zayi lan sukuni za di Hizqil. Nah, itu ceritanya Hizqil itu pengganti ketiga setelah Nabi Musa di Bani Israel. Ya, setelah Nabi Musa itu Yusha, kemudian Kalib, kemudian Hizqil. Nah, Hizqil itu nama Arabnya itu Dzulkifli. Nah, ceritanya pada suatu saat Hizqil itu melewati orang-orang yang sudah meninggal itu semua. Kemudian mereka atau kemudian dia memikirkan tentang mereka. Dan menangis. Lalu Nabi Hizqil itu bermunajat kepada Allah, Ya Rabbi, kuntu fi qaumin yuhammidunaka wa yusabbihunaka wa yuqaddisunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka. Fabaqaitu wahdi la qauma li. Ya Allah, Tuhan saya, ya Allah, ya Tuhanku, saya berada di sebuah kaum di mana mereka itu memujimu, membaca tasbih kepadamu, mensucikanmu, membaca takbir kepadamu, membaca tahlil kepadamu.
Dan sekarang aku hidup sendiri tanpa kaum, tanpa masyarakat bagiku. Lalu Allah memberi wahyu kepadanya agar mengundang mereka. Ayyatuhal idham innallaha ya'muruka an tajtama'i ijtama'i yajtami'u an tajtami'i, wahai tulang-tulang, Allah memerintahmu agar kamu berkumpul menjadi satu. Maka tulang-tulang itu berkumpul jadi satu karena sudah berserakan di lembah. Maka tulang-tulang itu berkumpul menjadi jasad, menjadi tubuh yang tak atau tak punya daging dan tak punya darah. Jadi seperti apa itu? Kerangka. Kemudian Allah memberitahu kepadanya agar mengucapkan ayatuhal ajsad, innallaha ta'ala ya'muruka antak taksi lahman, ya'muruki, antak tasi lahman, faktasat. Wahai kerangka, Allah menyuruhmu untuk ada dagingnya. Maka mereka diliputi daging. Kemudian Allah memberitahu kepadanya lagi agar berdoa ayatuhal ajsad innallaha ta'ala ya'muruki an taqumi. Allah Ta'ala menyuruhmu agar kamu berdiri. Fabu'ithu ahya'an. Maka mereka dibangkitkan dalam keadaan hidup. Waraja'u ila abiladihim, dan mereka kembali kepada daerahnya. Itu kisah mereka dihidupkan lagi atas doa Nabi Hizkil, dalam bahasa Arabnya itu Nabi Dzulkifl. Dzulkifl karena Nabi Dzulkifl ini memelihara atau menjaga 70 nabi sehingga mereka selamat dari dibunuh oleh Bani Israel. Nah, ketika orang-orang yang sudah mati itu hidup lagi, lalu mereka mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Makanya Nabi Dzulkifl atau Hizkil tadi mengatakan, kami atau saya berada di kaum yuhammidunaka wa yusabbihunaka wa yuqaddisunaka.
wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka. Karena mereka yang diucapkan itu subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Fa'asyu maka padha urip sapa ladzina daron ing dalam setahun. Jadi setelah mati kena taun itu hidup setahun. Alaihim iku ing ngatasi ladzina atarul mauti utawi labete mati. Jadi ada tanda bekas mati di tubuhnya dan di pakaiannya. Pakaiannya itu warnanya kuning. Layal basuna kang ora Layal basuna orang nganggo sapa ladzina stauban ing pakaian illa ada angin bali sapa pakaian kalkafani koyok kain kafan. Jadi kalau mereka memakai pakaian, maka menjadi seperti kain kafan, warnanya kuning. Wastamarrat lan tetep apa sufroh. Jadi kembalinya kepada sufroh, kuning itu. Wastamarrat ay as-sufratu. Fi asbatihim ing dalem piro-piro anak turune ai fi qabailihim tegese ing dalem piro-piro suku. Sukune ladzina. Jadi tampak dalam suku mereka. Itu sampai sekarang ada di sebagian orang-orang Yahudi. Di warnanya kuning. Innallaha satamani Gusti Allah iku ladzu fadlin yaktani anduweni anugerah. Maka mereka wajib bersyukur. Alan nasi ngatasi menungso paminhulan iku setengah saking anugerah. Ihya uha ulai utawi ngoripno mengkono ladina. Walakin aktsarun nasi lan tetap ini akeh-akeh menungso hum yo aktsarun nas iku al-kufaru wong-wong kafir. Iku la yashkuruna ora gelem syukur kabeh. Iku la yashkuruna ora gelem syukur kabeh aktsarun nas kumang. Wal qasdu utawi sejane min dzikri khabari haula'i saking nutur ceritane kabare mengkono-mengkono ladina kharaju mang
iku tasji'ul mukminina ngendelaken pira-pira wong mukmin alal qitali ing atase perang. Jadi diceritakan itu tujuannya agar orang-orang mukmin berani berperang. Walidalan iku krana walidalan krana iki qasdu walidalan krana iki qasdu sekarepe kumang utifaten atopaken alaihi ing atase khabar apa waqatilu fi sabilillah. Dawuh waqatilu fi sabilillah ini ayat 243. Saya kira sekian dulu, bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.